Menurut saya, semua orang bisa sukses. Karena kesuksesan itu tidak hanya milik orang yang punya modal dan berpendidikan. Siapapun bisa sukses. Yang penting, orang itu mau meraihnya dengan kerja keras dan ketekunan. Halo, Pak Stefanus, kembar Jogja. Hai, Bro Revel, gimana kabarnya? Suara Kotomi jelas? Susan, Pagi, Flori, dari Floriawan. Oke, Nima, Yoga, Denis, ya. Gimana kabarnya semua teman-teman? Cynthia, Yuliana. Semangat pagi Kotomi, oke. Brother Boy, ada Jivora. Pagi, halo Content Boy. Marwan Suryadi. Wah, bareng nih sama Bro Revel. Halo sis, gimana kabarnya semua bro, sis? Begitu capai 30, Kotomi mulai ya. Jadi, halo Bro Mitro, ini dari Semarang. Ini yang dari Korea selalu join kembar Jogja. Juga ada beberapa temen yang di luar negeri. Saya nggak tahu ya di sana jam berapa, tapi mungkin selisih waktunya ada yang beda sejam, ada yang 2 jam, bahkan kadang-kadang kadek ya. Dari Bali juga suka join. Ini kenapa jadi pada ini ya, saingan sama Kotomi ya? Nggak ada yang mau tidur ya? Gimana kabarnya semua? Baik ya. Setelah seharian tadi saya meeting dengan, wah saya kayaknya hari ini luar biasa deh meetingnya. Dari tadi siang sampai malam, Zoom-nya kurang lebih tadi Zoom-nya 3 kali, live-nya 1, 2, 1. Oke, Zoom-nya 3, live-nya 3. Wah dari Tegal hadir. Tumben malam. Nggak malam lagi nih oleh Sandro. Ini pagi. Saya udah jalanin pagi ini. Mungkin udah mau. Ini tayangan keberapa ya? Mungkin tayangan udah seminggu ya. Tanpa terasa ya. 4 jam lebih dulu Korea kayaknya. Jam 4 pagi. Wah gila, berarti kembar Jogja kagak tidur nih ya. Perasaan tadi masih ikutin Kotomi soalnya. Apa nggak capek? Enggak. Semangat banget ketemu kalian semua. Baru terus terinspirasi kok, katanya harus ngobrol sama yang positif. Jadi vibrasi positifnya and stay strong. Yes, iya Susan. Halo Jimmy, Frances Laundry. Wow. Juliana Lim, Indra, Lim Shock. Oke, nah udah 30. Oke. Morning teman-teman semua, saya yakin setiap kita boleh memulai hari yang baru. Ya, ini adalah Senin tanggal 15 Juni di mana semuanya akan semuanya akan kembali beraktivitas karena tanggal 15 Juni ini khususnya kalau kayak Kotomi akan kembali lagi ke mall, tempat toko saya di mana harus bersih untuk welcoming customer. Jadi saya ada di Mall Linda lantai 1. Banyak di antara teman-teman sering datang ya konsultasi. Tapi datangnya nggak cuma beli barang, tapi konsultasi bisnis ya. Saya juga kadang nggak ngerti kenapa seperti itu ya. Bro Mitro Augusta ya juga waktu itu datang bawa sister dari Korea kalau nggak salah. Malah menawarkan opportunity bisnis bagus banget ya. Jadi memang dalam perjalanan hidup ada hal-hal tertentu yang kita nggak pernah tahu bahwa itu akan terjadi ya. Sama seperti corona ini ya, ada sisi duka, namun ada pula sisi yang bisa disyukuri dari momen corona ini karena
mungkin kita harus belajar menerima bahwa senang lihat orang lain senang, berempati melihat orang lain susah. Jadi kita bisa belajar bahwa di momen ini banyak hal yang terjadi. Wah, saya speechless deh. Ini kenapa Bro Haryanto Kandani jadi ada di sini ya? Brother, apakah saya bisa nyapa sebentar? Kalau memang siap, kasih tahu ya bro, saya akan sapa sebentar Bro Haryanto Kandani. Ini salah satu brother saya yang very humble. Dia adalah coach yang luar biasa. Tentunya menjadi kebahagiaan buat kita semua kalau dia pagi ini bisa hadir di sini sebentar ya. Tapi kalau bisa join ya, paling tidak 10 menit menyapa teman-teman semua. Pengen ketemu langsung lagi dengan Coach Haryanto Kandani. Ya, kita lihat ya gimana nih respon dari Coach. Khawatirnya kan mungkin lagi udah mau istirahat, cuman ngecek sebentar gitu kan, nggak enak kok Tommy ya. Kayak kemarin kan ada beberapa tuh teman-teman saya sapa untuk diajak live. Ternyata rambutnya lagi, lagi keren banget rambutnya ya. Jadi kaget deh beberapa orang. Di momen seperti ini ya memang ada sisi duka, ada pula sisi suka ya. Suka kalau kita melihat teman-teman kita yang di bidang kesehatan, khususnya masker, yang jualan APD, yang memang dari awal ya. Yes, lagi mau tidur lihat sekilas. Oke Coach, mungkin kapan-kapan ya, saya nggak ganggu. Thank you sudah mampir sebentar. Yang jelas di sini banyak orang-orang positif Coach ya. Jadi kapan-kapan nanti saya sama Coach Haryanto Kandani akan nyapa teman-teman semua. Tempo hari kita baru aja mungkin sekitar 2 minggu lalu ya saya live sama Coach Haryanto Kandani. Itu bisa dicek di tempatnya Coach Haryanto Kandani aja. Teman-teman bisa lihat di IGTV-nya ya. Kembali Kotomi bisa sharingkan bahwa ya mari kita senang lihat orang lain senang dan berempati melihat orang lain susah. Jadi kita senang lah lihat teman-teman kita ada yang justru di momen seperti ini mereka maju bisnisnya, bahkan sampai saya dengar luar biasa ya, omsetnya naiknya gila-gilaan, profitnya juga, tapi ada pula yang daripada income, bahkan sampai ibaratnya no income ya, karena 3 bulan mau di lockdown, gak ada pendapatan, dan ini tentunya tidak mudah bagi teman-teman kita yang sebagian mengalaminya. Buat yang mengalami peningkatan omset ya tentu happy, tapi buat yang mengalami sisi lain daripada corona di mana kehilangan pekerjaan, penurunan omset, bahkan sampai nggak ada income, ini adalah sisi yang penuh dengan tantangan ya. Dan dibalik setiap kesulitan, dibalik setiap tantangan selalu disertai dengan sebuah kesempatan. Ada dikatakan bahwa semua gembok persoalan di dunia ini selalu disertai dengan sebuah kunci jawaban. Namun kunci jawaban itu perlu ditemukan. Ya, tidak pernah Tuhan memberikan satu ujian tanpa Dia berikan kita kekuatan untuk melewatinya. Jadi saat kita itu mau naik level, biasanya kita akan menghadapi ujian. Demikian pula saat kita mau naik kelas, ya, kita akan ketemu dengan yang namanya ujian. Dan ketika ujian itu kita bisa lewati, maka kita akan naik kelas. Dan kalau kita sudah naik kelas, kita akan melihat segala sesuatunya berbeda dengan kemarin. Ya, kita jadi lebih bijaksana, kita juga jadi lebih kaya bukan saja materi, tapi kaya pengalaman. Dan pengalamanlah yang merupakan hasil pendidikan daripada universitas kehidupan yang akan membuat kita mencapai kesuksesan. Kesuksesan itu bukan didapatkan dari bangku sekolah. Di bangku sekolah kita mendapatkan adalah ujian pendidikan, kelulusan untuk pendidikan, bukan lulus dari universitas kehidupan. Untuk sebuah rahasia kesuksesan, kita perlu yang namanya mindset. Kemudian kita perlu networking, pertemanan, dan kemudian perlu pengalaman, ya kan? Perlu pembelajaran.
dan perlu beradaptasi. Kira-kira ini 5 hal yang penting di dalam kita mau lulus dari universitas kehidupan. Dan ketika kita sudah bisa lulus dari universitas kehidupan, niscaya semua teman-teman di sini akan mencapai sebuah arti kesuksesan. Kesuksesan itu tidak semata-mata materi, tetapi kesuksesan adalah bagaimana kita bukan saja bisa memperoleh materi secara jasmani, namun juga kekayaan secara rohani, dan kesuksesan sejati adalah tentang apa yang kita miliki yang bisa kita berikan kepada sesama kita dalam bentuk ilmu, pengetahuan, empati, dan peduli. Ya, tidak semua hidup ini selalu dibungkus, dibingkai dengan materi yang akan memudahkan perjalanan hidup kita. Tidak pula semua perjalanan kita ini hanya bisa sukses kalau dilabel dengan materi. Tapi selalu sebuah perjalanan kehidupan mencapai kesuksesan itu kita lewati melalui proses pembelajaran, melalui proses pertemanan, melalui proses tahan uji, dan juga tentunya untuk mencapai sebuah arti kesuksesan kadang-kadang kita perlu belajar yang tiada henti bagaimana beradaptasi dan berempati kepada lingkungan, kepada teman-teman kita, dan Anda tidak akan merasa bahagia kalau hanya saja Anda memiliki banyak materi, tetapi Anda akan merasa bahagia ketika Anda sudah punya banyak materi alias diberikan oleh kuasa berkat, namun Anda bisa mengelolanya dengan baik dan benar dan memberikan kepedulian kepada sesama, bahkan menjadi inspirasi bagi sesama saat Anda tahu ada mereka yang sulit dan Anda berusaha dengan apa yang Anda miliki berbagi, menginspirasi, dan tentunya kepedulian kepada sesama manusia itu yang akan membuat kita akan bisa mengatasi corona, bahkan apapun penyakit persoalan yang akan kita hadapi. Bagi Kotomi, corona merupakan satu pembelajaran yang berharga. 3 bulan tidak dapat income, saya jadi banyak belajar, di mana kita yang offline benar-benar harus belajar online. Tapi dari sisi online, saya juga melihat bahwa banyak juga teman-teman yang mengalami permasalahan. Nah, permasalahannya berbeda ya. Kalau orang offline, mereka rata-rata persoalannya adalah mereka harus mau nggak mau belajar online secara lebih cepat lagi. Tapi buat orang-orang yang online, mereka juga ketemu masalah. Masalah seperti apa? Nah, ini yang akan menjadi agenda dari Kotomi. Nantinya saya akan kedatangan satu bintang tamu spesial yang akan mewarnai perjalanan saya dan juga Pak Anton Teddy, Mr. James gue yang kita adakan ATC Reseller Community. Kita akan hadirkan beberapa mentor digital yang mereka itu ternyata juga punya persoalan. Mereka ternyata persoalannya bisa diselesaikan oleh orang-orang di dunia offline. Salah satunya ada apa coba? Teman-teman ada yang bisa tahu gak? Networking. Biasanya orang online, mereka punya reseller dalam jumlah besar. Mereka pinter sekali di balik layar. Namun ketika berhadapan dengan kehidupan, mereka gagap, mereka bingung. Bahkan sampai banyak ternyata saya baru tahu digital marketer itu jomblo. Karena mereka nggak pernah ketemu sama lawan jenis. Selalu di belakang komputer, bahkan sampai ada yang nanya sama Kotomi, Kotomi gimana sih caranya nembak cewek? Saya bilang, ngapain cewek lu tembakin? Mati ceweknya nanti kalau ditembakin. Enggak Kotomi, jangan dicandain gitu dong. Maksudnya saya pengen punya pacar. Nah, omsetnya bagus, pendapatan pendapatan income-nya banyak, tapi ternyata dia merasa kesepian, loneliness, ya. Selalu dia bilang, wah, si ini enak, si itu enak. Saya bilang, ya kamu yang enak, orang kamu uangnya lagi momen corona gini malah kamu dapat omset, dapat income banyak, apa yang masalah? Dia bilang, Kotomi nggak tahu ya. Saya itu 5 tahun terakhir ini dipaksa orang tua nikah sampai saya melarikan diri dari rumah. Saya itu
dari kos sekarang saya bisa sewa rumah, tapi saya tuh hidupnya sendirian kok Tommy. Saya takut kalau pulang ke Kalimantan. Saya bilang kenapa? Saya itu dipaksa kawin. Ya kan, jodoh saya di kampung sudah ada. Saya kalau misalnya dalam waktu 3 tahun nggak bisa punya pacar, nggak bisa nikah, orang tua saya anggap saya gagal. Wah, kata saya, ya ampun, ternyata persoalan online itu lucu juga ya. Mereka menghadapi persoalan kehidupan yang mungkin orang-orang offline yang biasa, mungkin di sini ada sebagian teman-teman kita yang pinter dagang, pinter relasi, hubungan relasinya bagus, rasanya nggak sulit ya Anda untuk mencari jodoh ya. Tapi orang online problem loh, dan mereka kadang-kadang ketemu sama yang namanya situasi-situasi yang ternyata orang offline itu bisa menyelesaikannya dengan lebih baik. Contohnya adalah negosiasi. Nah, itu juga problem buat mereka. Jadi di sini ini banyak nih, ada beberapa teman yang memang offline, online bergabung di sini. Saya yakin tiba waktunya nanti kita bisa saling sharing. Wah, ini Lukas langsung komen nih. Bener kok, sama ya kayak saya. Jadi artinya kamu lagi mau apa nih? Ayo, lagi mau promosi ya statusnya ya. Jadi biar supaya nanti banyak yang menghubungi gitu ya, statusnya single. Oke. Kok Tommy bisa sharingkan satu hal. Dalam hidup ini seringkali ada 3 kata yang paling sering membuat kita itu sukses mencapai kesuksesan, kemajuan, pendapatan yang lebih baik, profesi dengan pangkat yang lebih baik, bahkan dalam hubungan pertemanan, pacaran, bahkan juga mungkin relationship. Nah, 3 kata apa yang menjadi hambatan buat kita? Lalu bagaimana menggunakan 3 kata yang lain, yang positif untuk bisa menyelesaikan 3 kata ini? Yaitu 3 kata ini adalah bukan, coba ya saya tes. Teman ada tahu nggak? 3 kata yang bisa menjatuhkan kita, membuat kita itu sulit mencapai kesuksesan, baik itu dalam hubungan karir, hubungan relationship, hubungan pacaran, pertemanan, bahkan sampai kemajuan dalam bisnis. Kira-kira 3 kata itu apa? Asli lawak, Lukas promosi. Wah, ini Pineapple dan Lukas saling ledek-ledekan nih, lucu juga nih ya. Wah, di momen ini banyak teman-teman yang positif. Wah, langsung dijawab dari Korea. Apa kata orang? Betul. Jadi orang Indonesia itu ini sahabat di Korea ini luar biasa ya. Dia itu ngikutin terus perjalanan Kok Tommy. Apa kata orang itu menjadi hambatan buat teman-teman kita, baik itu dalam hubungan, ya, pacaran, bisnis, karir, itu selalu kita khawatir dengan apa kata orang. Bahkan mau posting satu Instagram aja terlalu banyak mikir gitu loh. Ntar gimana ya, orang suka nggak, orang julitin nggak, orang komennya bagaimana, nggak posting-posting. Padahal di momen seperti ini Kok Tommy sampai tanya, kamu mau jualan makanan tapi kamu pakai akun private, kenapa? Ya bagaimana orang bisa, ibaratnya kamu itu jualan di mall, ya, kamu tuh buka toko tapi mallnya dari luar, mallnya pintunya tutup, ya percuma, ya kan? Jualan kok pakai akunnya private. Ini mungkin ada content boy, saya rasa content boy pasti bisa kasih komen ya. Jualan itu harus, nggak mungkin dong pakai akunnya itu akun private, ya kan? Nah, ketika saya tanya kenapa kamu pakai akun private, males kok nanti apa kata orang, saya itu nanti posting gini nanti di komen ini, di komen itu, saya tuh pusing ah. Belum lagi nanti mantan saya follow saya, mungkin teman-teman yang dulu pernah di SD, SMP julitin saya jadi kan males gitu loh. Saya share nanti, saya kan maunya, ya ini dia, maunya itu selalu dipuji. Ya siap untuk menghadapi yang namanya kaum julid, kaum netizen yang sirik ataupun bisa kasih komen buruk, padahal itu tidak ada masalah. Bahkan tadi di sharing jam 7 bersama Sudini Pro, Kok Tommy bilang bahwa haters can be fun. Jadi haters itu orang yang nggak suka sama kamu, sebenarnya itu kamu bisa jadikan sebagai satu kesenangan. Kenapa? Semakin dia menjulitin kamu, itu respon dia pada Instagrammu akan menimbulkan, bisa komen gitu ya, dia julitin kamu. Nah, begitu dia komen julid, kamu nggak perlu langsung serangan balas gitu kan. Tapi
tapi biarkan saja. Nanti ada biasanya, kalau ada penjahat itu ada superhero-nya, akan muncul pembela kamu. Ketika pembela kamu itu muncul, yang dia katakan ini nggak benar, pasti muncul pembela kamu itu komen di tempat dia, maka dia biasanya akan nyerapkan kembali. Ini berduaan akan terus-terusan. Oke? Nah, ketika sudah terjadi terus-menerus, ini haters can be fun. Kenapa fun? Karena otomatis postingan kamu ini mendapatkan banyak sekali perhatian dari pemirsa, dari audiens, dan itu membuat postingan kamu itu akan semakin banyak dipromosikan oleh Instagram kemana-mana. Bayangin coba, Anda otomatis dapetin loh kesempatan berpromosi kemana-mana, lebih sering ditayangkan. Nah, itu satu. Dua, haters adalah followers yang paling setia. Hah? Tommy, yang bener aja. Haters adalah followers yang paling setia. Tommy gimana sih? Orang kan jahat, kenapa dipakein kalimat positif? Iya jelas positif. Karena setiap kamu mau posting apa, dia udah langsung siap dengan jempol turun dan juga komen julid. Oke? Dia udah sampai menyiapkan. Dan bahkan Tommy kenapa bisa bilang bahwa haters adalah followers yang paling setia? Dia itu setianya nggak main-main loh. Dia itu setia nemenin kamu, kepoin kamu, setia untuk liatin postingan kamu tuh, cari titik lemahnya, salahnya di mana, mencari masalah sama kamu, bahkan menyiapkan kalimat-kalimat yang udah dipersiapkan untuk mencaci kamu. Bayangin, dia itu capek loh jadi dia. Serius, jadi haters itu capek, tapi dia seneng untuk menyiapkan dirinya, fokus untuk menjahati kamu. Kebayang nggak betapa setianya dia? Betapa luar biasanya dia. Dan dia adalah fans yang luar biasa. Boleh kasih jempol. Kalau memang kamu tuh baru aja posting, terus haters ini muncul. Tommy pernah, saya sharingkan kepada teman-teman ya. Saya tuh terus terang dari dulu posting Instagram nggak pernah dapet haters. Serius. Silakan dicek deh. Saya jarang ya menghilangkan postingan saya. Sampai satu saat Instagram saya mulai pelajari dengan baik dan benar. Justru disitulah momennya saya itu dapat banyak followers, tapi otomatis muncul juga haters. Saya waktu itu kaget. Kok postingan saya yang lama perasaan baik-baik aja, gak ada yang hate. Ini juga postingannya sama, cuman saya udah pelajari polanya, dan jadi lebih banyak followersnya, lebih banyak yang like, lebih banyak yang suka. Tapi kenapa muncul haters gitu ya kan? Oh, saya baru belajar. Ternyata hatersnya saya nggak pernah punya musuh gitu ya. Tapi haters saya muncul karena saya itu suka nge-like-in postingan orang lain yang punya banyak haters. Nah, yang punya banyak haters ini, dia itu saya apresiasi. Saya tuh respect, saya tuh berteman sama dia. Dan saya suka memberikan apresiasi di tempatnya orang ini. Nah, dia itu banyak hatersnya. Hatersnya merasa bahwa, Tommy ternyata gengnya orang ini toh. Jadi hatersnya pindah tempat, bukan saja julitin tempat dia, tapi pindahin tempat, julitin tempat saya. Saya itu ya, kalau dijulitin, kalau teman saya kan dia marah-marah. Saya enggak. Dia balas. Asal di haters, dia balas. Haters, dia balas ya. Jadi engagementnya tinggi juga. Kalau saya enggak. Saya begitu di-hate gitu ya. Begitu dijulitin, saya tuh ngucapin terima kasih. Terima kasih ya atas inputannya. Marah ya. Gila ya kayak gitu. Lu inilah. Saya bilang, makasih loh untuk semua masukannya, akan saya perbaiki jika ada yang salah. Dan kalau boleh tahu, menurut kamu mana yang salah, ya kan? Wah, dia komen lagi. Ini. Oh, oke, baik. Dalam postingan saya berikutnya saya akan perbaiki ya. Malah kalau perlu nanti, kalau memang saya rasa itu memang itu nggak benar, saya akan edit, saya akan perbaiki. Setelah saya perbaiki, saya itu malah nanya, saya sengaja lagi add dia lagi gitu. Kayak misalnya @kampret.com gitu ya. @kampret, menurut kamu apakah postingan Tommy sudah benar? Saya tanya lagi loh. Nah, dia jawab, begitu dong, baru benar. Ya sudahlah, kita damai ya. Terus saya kasih jempol, terima kasih loh ya inputannya ya. Wah, bahasanya kan kita, yang penting kita positif ya. Nah, tapi kalau memang ada jenis tertentu yang memang kerjanya julidnya luar biasa. Pokoknya dia katain terus, sampai kita itu stres. Dan kalau udah ketemu kayak gitu, Tommy selain sudah terima kasih, kan udah berarti orang ini nggak bisa tobat gitu loh ya kan? Oke.
Ya sudah, Kotomi bilang terima kasih atas masukannya. Mungkin saya berbeda pandangan, namun saya yakin pandangan Anda pun ada benarnya dari versi Anda. Tuh ya, ini kalimat yang positif banget ya. Pandangan Anda pun ada benarnya dari sisi Anda. Terima kasih, ya kan? Nah, terus saya udah nggak mau ngomong lagi kalau udah yang terlalu sifatnya udah mulai rasis, udah mulai sara, saya nggak mau komen. Tapi biasanya muncul superhero. Jadi tiba-tiba muncul superhero yang kamu nggak tahu Kotomi sih, dia itu gini. Nah, biarin deh mereka kenalan. Nah, selesaikanlah ya, mereka kenalan. Ya mau ributnya gimana, pokoknya amin. Otomatis postingannya Kotomi menjadi menebar kemana-mana. Dan buat saya, kemarin kan saya bilang, 1 pintu rezeki tertutup, 12 pintu rezeki terbuka. 1 komen negatif tentang hidup kita, tapi 1000 komen positif yang masuk ke dalam setiap postingan di tempat yang berbeda-beda. Konten kita menjadi 1000 kebaikan yang menebar kemana-mana. Kotomi pikir itu nggak rugi. Wah, ini ada Big Tami Culinary join ya. Saya kalau memang Big Tami bisa live bareng, saya akan coba live bareng sebentar sama Big Tami ya. Dia ini brother humble yang buat saya keren banget. Teman-teman perlu kenal, terutama bidang frozen food dan juga cafe, resto. Anda perlu kenal dengan Big Tami karena postingannya dia bagus-bagus ya, fotonya bagus-bagus, dan kita bisa banyak belajar dari dia. Nah, 3 kata apa? Tadi 3 kata adalah apa kata orang, ya. Nah, 3 kata apa yang bisa ibaratnya bisa mengobati atau paling tidak bisa mengatasi 3 kata yang negatif ini. 3 kata positif apa yang perlu kita simpan di dalam hati, simpan selalu di pikiran kita. Mungkin bukan 3 kata loh. Tadi 3 kata kan, apa kata orang. Tapi ini 3 kalimat yang perlu kita sadari. Lalu kita akan menggunakan 2 kalimat tambahan. Jadi kalau 3, jangan dilawan 3, akan 0. Tapi 3 kita lawan dengan 5 kalimat positif yang akan menutup. Jadi kita hari ini akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih siap menyambut rezeki baik dengan 5 kalimat yang akan Kotomi sharingkan. Diingetin ya teman-teman ya, nanti jelang sebentar, 27 menit, berarti sekitar 5 menit lagi deh dari sharingkan itu. Kami gimana? Siap untuk saya hadirkan di sini menyapa teman-teman semua? Boleh kasih respon? Apakah Big Tami siap? Oke, saya coba. Baik, dia siap ya. Oke. Sekarang kami akan coba. Vitamin. Yes. Oke. Halo. Wah, ini topi magic dia, topi sulapnya dia nih. Yes, harus. Ini topi Harry Potter tapi bukan. Ini topinya pokoknya ciri khasnya Big Tami nih. Kalau Sugi Mitro pakai topi, Big Tami juga nggak mau kalah.